Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat join. Ya, Ibu. Ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Bapak Dr. Herman dan Ibu Warni. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu, Bapak. Baik, Ya, sudah siap, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, Pak, siap. Amin, insya Allah. Siap, Bu, siap. Semua perangkat, ini daring ya untuk pembelajarannya? Iya, Bapak, daring. Ya. Silakan, Bu, dimulai. Ya. Sebentar, Pak. Pak Arif, udah siap rekamannya? Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam. Nah, silakan on kamera dulu ya anak-anak. Silakan dibuka kameranya. Silakan. Ya, perlihatkan wajah-wajah cantik kalian. Ya, silakan. Puspa, Ihda, Kansa, Salsabila, Fahri, Muhammad Rafiq. Yuk silakan. Deka, Alfio. Iya. Nah, baiklah, terima kasih anak-anakku semuanya. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, baik ya? Baiklah, oke. Alhamdulillah, semoga kalian semuanya selalu sehat. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Kansa, silahkan pimpin doanya, Kansa. Ya, Miss. Baik. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian setelah Ibu lihat jumlah partisipan yang hadir itu 16 siswa. Puspa, Ihda, Kansa, Salsabila, Fahri sudah hadir semuanya ya. Aisyah, Muhammad Rafiq, Alfio dan semuanya sudah hadir. Untuk itu kalian nanti bisa mengisi daftar hadir kalian pada chat ini Google Chat ya. Bentar, Ibu kasih kalian Google Chat untuk daftar hadir kalian. Ya. Nah, Ibu lihat sudah hadir semuanya. Jangan lupa kalian isi presensi pada Google Form yang telah Ibu sediakan pada Google Chat ya di sini. Sudah? Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Kalau sudah, Ibu akan mengingatkan kalian bahwa kondisi sekarang masih dalam suasana pandemi ya, anak-anakku semuanya. Jadi kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Ya. Apa saja yang pertama anak-anak? 5M. Mencuci. Ya, boleh menjaga ya, mencuci tangan dulu boleh. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang ketiga adalah memakai masker. Memakai masker. Kemudian yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan atau menghindari kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas ya yang terlalu tinggi. Nah, kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan karena sekarang masih dalam kondisi pandemi. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Siap. Kalau sudah siap, tolong kalian siapkan charger laptopnya, jangan lupa. Terus kalian juga siapkan alat tulisnya, buku, kemudian pulpennya disiapkan. Terus
kameranya jangan lupa selalu diperhatikan. Fahri, jangan lupa kameranya on kamera dulu ya. Kemudian audionya juga disiapkan biar kita semua bisa belajar dengan baik. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar jelas, Miss. Terdengar jelas, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum mulai pelajaran, kalian masih ingat tidak materi sebelumnya? Materi sebelumnya yang minggu yang lalu kita pelajari bersama-sama? Tentang teks prosedur. Betul, Salsa, tentang teks prosedur. Masih ingat apa teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Oke, bagus. Bagus ya, kalian juga sama ya, masih ingat ya? Baiklah. Ibu punya untuk kalian biar semangat pagi ini dan bisa berkonsentrasi dalam pelajaran Ibu punya games buat kalian. Mau tahu? Ya, kalian masih ingat? Oke, tahu ya, mau tahu ya. Kalian masih ingat tidak warna dalam rambu-rambu lalu lintas? Apa saja warnanya? Hijau. Hijau. Kuning, merah. Iya, merah, kuning, hijau, tapi tidak di langit yang biru ya. Cukup 3 saja, betul. Baiklah, 1 kita sebut dengan warna merah, kemudian yang kedua adalah hijau. Mau hijau dulu, kuning. Merah, kuning. Kuning. Ya, nomor 2 kuning, nomor 3 hijau. Hijau. Ingat ya, kalau Ibu sebut 1 berarti kalian sebut merah. Merah. Kalau Ibu sebut merah, kalian sebut 1. Kalau Ibu sebut 2, kalian sebut Kuning. kuning. Kalau Ibu sebut 3, kalian sebut Hijau. Oh, baiklah. Sudah siap semuanya, anak-anakku semuanya? Soleh dan soleha sudah? Baiklah. 1. Merah. Ya. Hijau? Iya, hijau. 3. Ya, betul, 3. 2. Kuning. Iya, kuning. Kuning. Kuning, 2. Ya, hijau. 1. Oke. Iya, ada tadi yang bilang 2 hijau. Ayo, Alfiola. Alfi lebih konsentrasi lagi ya. Sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah semangat, konsentrasinya sudah fokus. Baiklah anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kalau biar lebih fokus lagi, Ibu punya sesuatu buat kalian. Sebentar ya. Baiklah. Nah. Iya. Sudah kelihatan belum anak-anak? Iya. Baiklah anak-anakku semuanya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Miss. Baiklah anak-anak. Nah, perhatikan. Baiklah. Lihat gambar ini anak-anak, sudah lihat gambarnya? Apa informasi apa yang kalian pikirkan? Sebutkan, apa yang kalian pikirkan, informasi apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ada gambar apa? Ayo, silakan. Seorang anak kecil. Iya, seorang anak kecil. Hujan. Betul, apalagi? Yuk. Puspa, apalagi? Selain hujan, selain ada kecil, oh sedang mandi hujan. Terus? Seperti ini apa? Tangannya di atas, diangkat. Bahagia. Iya, bahagia. Anak kecil tuh bahagia, bermain hujan. Kemudian apalagi tadi senyum ya, senyumnya bisa juga nanti tangannya menengadah ke atas itu menunjukkan bahwa dia sedang bersyukur. Betul tidak? Nah, sekarang pernahkah kalian pikirkan bagaimanakah proses terjadinya hujan? Pernah terpikirkan tidak? Tidak pernah? Pernah, Miss. Pernah. Oh, baiklah. Kalau pernah, mau tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Mau, Miss. Mau, Miss. Baiklah anak-anakku semuanya, kalau kalian memang mau melihat proses terjadinya hujan, tapi sebelum itu, kalian harus memahami nanti bagaimana proses terjadinya hujan dan mengapa terjadinya hujan. Jelas? Ya. Kalau jelas, perhatikan
video berikut ini. Nah, ya. Hujan merupakan fenomena alami di bumi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetesan-tetesan air tersebut dapat menjadi sumber air yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Lantas, pernahkah Anda memikirkan tentang proses terjadinya hujan tersebut? Bagaimana awalnya? Hingga timbul titik-titik air ke atas permukaan bumi. Penasaran bukan? Mari kita simak ulasannya. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Untuk mengetahui proses terjadinya hujan secara lengkap, berikut tahap demi tahap proses terjadinya hujan. Proses penguapan akibat sinar matahari. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa matahari menjadi sumber energi utama di bumi. Planet yang bertugas sebagai pusat dari tata surya ini mampu menyinari seluruh area bumi dengan kurun waktu tertentu. Adanya proses penyinaran oleh matahari tersebut membuat perairan-perairan yang ada di bumi mengalami penguapan, mulai dari sungai, danau, hingga hamparan air laut. Hasil penguapan air berubah menjadi awan. Uap air yang berlimpah dari sebagian sumber ini yang terpapar sinar matahari tersebut akan terangkat hingga ke udara. Semakin tinggi jarak ketinggian dari bumi, maka suhu udara di area tersebut akan semakin rendah atau dingin. Tidak hanya air-air yang ada di bumi, asap industri dan kendaraan bermotor juga dapat terangkat ke udara dan berkumpul dengan hasil penguapan yang lain. Jadi kumpulan uap air yang terangkat ke udara dan mencapai pada area yang memiliki suhu rendah tersebut akan berubah menjadi sebuah gumpalan uap air yang sering kita sebut dengan awan. Awan membesar dengan bantuan angin. Dengan adanya bantuan angin, maka awan-awan yang mulanya berukuran kecil tersebut lama-lama akan bergabung dengan awan-awan lain sehingga berubah menjadi ukuran yang lebih besar. Ketika awan memiliki ukuran yang bertambah besar, maka warnanya akan berubah menjadi semakin gelap sehingga dari bawah akan nampak berwarna kelabu. Awan berwarna kelabu tersebut yang sering kita sebut dengan mendung. Turunnya air hujan. Setelah awan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke area yang lebih dingin, awan tersebut akan berukuran lebih besar karena semakin banyak uap air yang tergabung. Namun, awan tersebut memiliki daya tampung maksimal, sehingga ketika mencapai ukuran maksimal dan memiliki massa yang semakin berat, awan tersebut akan luruh dan jatuh ke bumi dengan bentuk tetesan-tetesan air yang biasa kita sebut dengan air hujan. Air hujan terserap ke dalam tanah dan kembali ke sumber perairan. Setelah hujan turun, maka air-air tersebut akan terserap ke dalam lapisan tanah. Kemudian resapan air hujan tersebut akan kembali ke berbagai sumber air yang ada di sekitarnya. Sehingga sebagian dari air hujan yang terserap ke dalam tanah tersebut akan kembali mengalami proses terjadinya hujan dan terus berputar sepanjang waktu selama musim hujan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses terjadinya hujan merupakan fenomena yang saling berkesinambungan yang terus berputar dan tidak dapat dipisahkan antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Berikut tadi informasi tentang proses terjadinya air hujan. Jika kalian suka video ini, baiklah anak-anakku semuanya, kalian sudah menyimak video proses terjadinya hujan. Sudah tahu?
Sudah? Ya, kalau sudah tahu, silahkan siapa yang mau menyampaikan kembali atau menanggapi dari video yang disimak. Tadi sudah Ibu katakan di awal bahwa kalian harus memahami mengapa terjadinya hujan. Yuk, silahkan. Siapa yang mau coba? Kansa mau coba? Boleh, Miss. Tapi sepemahaman saya, Miss. Iya, boleh. Silahkan, Kansa. Ya, jadi salah satu proses terjadinya hujan itu ialah kondensasi atau penguapan, terus terbentuknya awan. Karena awal itu banyak dan menggumpal, akhirnya turunlah hujan. Seperti itu, Miss. Jadi sebenarnya nggak singkat proses terjadinya hujan itu, cuman kalau dari video tadi kurang lebih penjelasannya kayak tadi gitu, Miss. Iya, jadi proses terjadinya hujan seperti itu ya, karena adanya proses penguapan, kemudian berkumpul, bersatu, lama-kelamaan awan tersebut berkumpul, akhirnya terjadilah hujan. Seperti itu ya proses singkatnya. Ya, ada yang mau coba lagi? Satu lagi, silahkan. Salsa, apa Fahri yang mau coba? Apa Deka? Boleh, siapa saja? Yuk, satu lagi. Yuk, silahkan. Puspa boleh, Miss? Boleh, Puspa, silahkan. Puspa. Yuk. Ya. Jadi, menurut video tadi yang berhasil Puspa tangkap itu, proses terjadi hujan itu pertama penguapan dibantu sama matahari. Terus Ya, nanti betul. dari penguapan itu terbentuknya awan. Awan itu nanti makin lama makin besar. Kan dalam awan itu mengandung uap air. Nanti awan itu memiliki tampungan maksimum gitu, Miss. Kalau misalkan uap airnya udah melewati maksimum batasnya itu, nanti mereka itu bakal luruh dan akhirnya jatuh ke bumi. Nah, nanti air yang udah jatuh ke bumi itu disebut sebagai hujan. Air hujan ini nantinya diserap oleh tanah dan kemudian kembali ke sumber air di sekitarnya. Nanti terjadi lagi proses terjadinya hujan gitu, Miss. Jadi berulang-ulang. Betul, bagus sekali. Terima kasih Kansa dan Puspa, luar biasa ya. Ya, mereka adalah dua teman kalian mewakili mengapa terjadinya proses hujan dan dan sekaligus juga memberikan tanggapan juga. Baiklah anak-anakku semuanya. Ternyata ya setelah kita kaitkan bahwa proses terjadinya hujan itu adalah fakta. Informasinya berupa fakta dan informasi itu bersifat ilmiah. Kemudian informasi tersebut juga merupakan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca. Nah, dari ketiga hal tersebut yang sudah Ibu sampaikan dari kalian menyimak video tadi, bahwa fenomena yang tadi Ibu sebutkan termasuk ke dalam teks eksplanasi. Ya, ada yang tahu tentang teks eksplanasi? Yo, apa teks eksplanasi? Pernah kalian dengar teks eksplanasi? Apa teks eksplanasi? Pernah ya? Ya, betul, pernah. Apa aja teks eksplanasi? Menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam, Miss. Betul, menjelaskan tentang terjadinya fenomena alam. Apalagi? Yo, Fahri. Apa, Fahri? Ya, yang lain? Deka, apa eksplanasi? Eksplanasi adalah menjelaskan terjadinya suatu proses peristiwa atau fenomena. Di dalamnya juga terdapat pernyataan yang menjadi sebab akibat yang menjelaskan timbulnya fenomena tersebut bisa terjadi. Biasanya fenomena sosial budaya, Miss. Oke, baiklah. Betul ya. Ada lagi, satu lagi? Yuk. Alfio, hadir? Hadir, Miss. Ya, bagaimana eksplanasi menurut Alfio? Hampir Teks sama dengan jelas. Ya, teks Miss. yang menjelaskan? Ya, gimana teks yang menjelaskan gimana? Yuk aja, yuk. Teks yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Sesuatu hal, bisa fenomena alam. Tadi, seperti yang tadi ya. Nah, salah satu halnya adalah fenomena alam. Boleh, baiklah anak-anakku semuanya. Nah, itu adalah kalian semuanya sudah memahami ya, betul sekali penjelasan dari kalian. Nah, ini ada dua teori yang menyatakan, tapi sebelum teori itu, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kali ini. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk pelajaran hari ini adalah, yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tujuannya adalah kalian
dapat menguraikan struktur teks eksplanasi secara tepat. Kemudian kalian juga bisa menguraikan kaidah kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Jadi dua aktivitas yang harus kalian kuasai adalah menguraikan struktur dan menguraikan kaidah kebahasaan. Baiklah. Nah, ini dia. Teori yang menyatakan dua definisi mengenai teks eksplanasi. Yang pertama adalah menurut bukunya Pak Bapak Engkos Kosasi, Mahir Berbahasa Indonesia, bahwa istilah eksplanasi berasal dari bahasa Inggris. Explanation yang berarti penjelasan atau paparan. Sedangkan menurut bahasa bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses asal-usul kejadian baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Jadi bisa fenomena alam, bisa sosial maupun budaya. Sedangkan menurut buku Kemendikbud, ya, menurut buku Kemendikbud tadi sudah disampaikan oleh Deka, alhamdulillah Deka sudah membaca buku Kemendikbud, buku pegangan kalian, bahwa menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses kejadian atau peristiwa yang bersifat kausalitas, jadi sebab akibat. Nah, seperti itu. Sudah jelas anak-anak? Baiklah, kalau sudah jelas, adakah pertanyaan? Cukup? Ya, kita lanjut. Nah, teks eksplanasi dibangun oleh 3 struktur. Nah, pernyataan umum. Yo, apa pernyataan umum atau identifikasi fenomena menurut kalian? Yo, silahkan. Ida, menurut Ida apa pernyataan umum atau identifikasi fenomena? Berisi tentang fenomena tersebut secara umum. Betul. Juga prosesnya apa yang mau dijelaskan gitu. Jadi apa yang mau dijelaskan atau berisi mengenai sifatnya yang bersifat umum dulu. Ya, betul. Yang lain masih ada? Sama sih Miss, tentang gambaran umum terkait fenomena yang ingin dijelaskan itu seperti apa. Betul, gambaran umum mengenai hal yang ingin dijelaskan. Betul ya? Oke. Berikutnya adalah yang kedua. Nah, ini ada deretan penjelas atau proses kejadian. Apa deretan penjelas atau proses kejadian? Yo. Menurut kalian apa deretan penjelas atau proses kejadian? Tadi ada proses terjadinya hujan. Apa itu proses kejadian? Atau deretan penjelas? Ayo. Menjelaskan dari penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut, Miss. Kayak tadi di yang teks hujan itu nyebutin penyebab kenapa bisa terjadinya hujan. Oh, ternyata ada penguapan, terus awannya berkumpul terus terjadinya hujan, kayak gitu, Miss. Terus akibat dari hujan, mungkin tadi nggak disebutin di video, tapi pasti ada akibatnya, Miss. Kayak misal ada banjir kalau terus-terusan hujan, kan. Betul. Jadi kalau hujan lama-lama terjadi, maka timbullah banjir. Dan banjir itu juga termasuk fenomena alam. Itu ya, betul sekali. Ada yang lain? Selain Kansa, mau menambahkan? Dengan bahasa yang lain, boleh, tidak masalah? Sudah? Jelas? Ya, oke. Betul ya, jadi deretan penjelas itu menguraikan tadi ya, menjelaskan. Nah, adanya tadi proses yang dikaitkan juga dengan video yang tadi. Bagus sekali. Baiklah. Nah, yang ketiga, interpretasi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu interpretasi atau ulasan atau review? Yo, silakan. Ayo. Puspa, boleh. Berisi kesimpulan, betul sekali. Kesimpulan ya, dari mana kesimpulan itu diperoleh? Dari pernyataan umum dan proses penjelas. Betul. Dan proses deretan penjelas atau proses kejadian. Nah, bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak ada, ya. Jadi bersifat opsional. Dan interpretasi juga bisa berupa komentar atau tanggapan terhadap teks tersebut. Sudah jelas anak-anakku semuanya, soleh dan soleha? Sudah ya? Sudah jelas? Ayo, mana suaranya sudah jelas kah? Jelas. Iya, boleh dibuka mic-nya ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini dia. Kalian sudah mengetahui siklus hidrologi, siklus struktur teks eksplanasi. Nah, kita langsung praktek saja ya. Kita praktekkan, tadi kalian sudah tahu semuanya. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi. Nah, sekarang baca, coba Deka, silahkan baca, dan kemudian analisis, mana yang bagian struktur pernyataan umum dari 2 paragraf ini. Yuk, baca. Baik, Miss. Siklus hidrologi.
Jumlah air di alam ini tetap dan mengikuti suatu aliran yang dinamakan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, kondensasi, dan juga presipitasi. Betul. Pada bagian berikut. Ya, betul. Oke. Akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap. Dalam proses evaporasi bisa terjadi melalui air, sungai, embun, reservoir, waduk, dan air laut, dan tanaman. Tanaman menyerap air melalui akar, energi panas matahari menyebabkan air di dalam tanaman keluar dengan wujud uap. Proses pengambilan air oleh akar tanaman dan penguapan dari dalam tanaman disebut transpirasi. Ya, betul. Jadi paragraf 1 termasuk apa dan paragraf 2 termasuk apa? Ketika kita kaitkan dengan struktur, yuk. Paragraf pertama termasuk pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Paragraf kedua merupakan rangkaian kejadian, Miss. Oke, betul ya. Yang lain sama tidak? Menurut kalian? Sama? Sama, Miss. Setuju sama Deka. Setuju, betul. Yuk kita lihat apakah benar. Nah, ini yang berikutnya. Ayo, siapa? Berikutnya adalah Salsabila Rahman. Coba dibaca ini. Apakah ini pernyataan umumkah ataukah deretan penjelas? Yuk, Salsa baca. Salsabila Rahman. Oke, baiklah. Ya, karena perbedaan temperatur di atmosfer, uap berubah menjadi air. Temperatur yang berada di bawah titik beku (freezing point) mengakibatkan kristal-kristal es terbentuk. Butir-butir air terjadi karena tetesan air kecil atau tiny droplet yang timbul akibat kondensasi berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh gerakan udara. Adanya gravitasi menyebabkan butir-butir air turun ke bumi yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Jika temperatur udara turun sampai di bawah 0 derajat Celcius, butiran air akan berubah menjadi salju. Ya, betul. Menurut Salsa, ini termasuk pernyataan umum apa deretan penjelas, Pak? Deretan penjelas, Mas. Ya, betul sekali deretan penjelas. Yuk, mari kita lihat apakah betul. Nah, Ibu langsung saja lihat. Betul ya? Tadi yang disampaikan oleh Deka dan oleh Salsa. Jadi yang pernyataan umum dari paragraf pertama, jumlah air di dalam air tetap dan mengikuti satu aliran yang dinamakan siklus hidrologi. Kemudian yang kedua adalah, jadi pernyataan deretan penjelas bisa disebut urutan sebab akibat atau urutan akibat sebab. Tadi betul, atau tadi deretan penjelas. Jelas? Oke, tepuk tangan dong untuk kalian semua. Betul tadi ya, jadi saya sudah memahami struktur teks. Betul. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, tadi ada 3 teks, tapi Ibu anggap karena kalian sudah jelas, Ibu langsung saja, ini dia, kaidah kebahasaan. Jadi untuk suatu teks itu terbentuk dari struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, ini dia. Yang pertama, kata bermakna lugas dan baku. Ada yang tahu kata bermakna lugas dan baku? Apa kata bermakna lugas? Lugas artinya jelas. Nah, ayo, silakan. Ada yang tahu kata bermakna lugas dan baku? Lugas artinya adalah jelas ya. Betul tidak? Yang lain? Kansa, hadir. Apa kata bermakna lugas dan baku? Hadir, Miss. Apa, Miss? Ya. Contohnya atau gimana nih, Miss? Ya, definisinya boleh, mau contohnya juga boleh. Silahkan. Kalau yang dilihat dari kamu sih, makna lugas adalah makna sebenarnya. Jadi, emang yang apa, Miss? Yang memang sebenarnya. ya, betul. Memang yang sebetulnya tidak mengalami proses penambahan makna ya. Jadi makna sebetulnya. Atau bisa juga disebut denotatif. Betul tidak? Iya, Miss, denotatif ya. Betul. Kalau kata baku, kata yang baik dari ucapan dan tulisannya sesuai dengan apa? Pedoman kita. Betul, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Iya. Ya, jelas ya? Lanjutkan. Baiklah, berikutnya adalah kata ganti non persona. Ada yang sudah tahu kata ganti non persona? Non persona ini adalah kata ganti bukan orang. Ada kata ganti orang, persona, atau kata ganti non persona. Jelas ya? Non persona bukan orang, berarti seperti ini, itu. Siapa yang memberi contoh ini? Nah, ini dan kata itu termasuk kata ganti non persona.
Yuk, siapa yang mau coba? Puspa bisa memberikan contoh kata ganti non persona? Ya, Miss. Ya, silakan Puspa. Dari non persona kan bisa pakai ini dan itu ya, Miss. Ya. Puspa, suaranya Ibu tidak mendengar Puspa. Iya, apa, Miss? Sekarang kedengaran ya, Miss? Oke, baiklah, nggak apa-apa. Aisyah Konsa hadir tidak Aisyah Konsa hari ini? Hadir ya? Hadir, Miss. Yuk. Apa kata ganti non persona Aisyah Konsa? Kata ganti bukan orang. Betul. Contohnya adalah kata ganti petunjuk. Ya. Contoh apanya? Ya, contoh kalimatnya boleh. Oh, iya, bentar. Ya. Kata ganti non persona adalah kata ganti bukan kata ganti petunjuk bukan orang, atau bisa disebut dengan pronomina. Ya, kata ganti petunjuk bukan orang ini ada yang petunjuk dekat dan ada petunjuk jauh. Ini dan itu merupakan kata ganti non persona. Misalnya seperti itu. Ya, contohnya gimana? Misalkan salju menjadi unik karena kristal-kristal es yang lembut dan putih seperti kapas ini hanya hadir secara alami di 4 musim. Betul. Jadi ada kata ini ya, kapas ini atau salju ini atau air hujan ini atau turun hujan ini akan berlangsung setiap bulan apa, begitu ya. Nah, jangan lupa kameranya on kembali ya, kameranya. Ya. Yang lain hadir? Hadir, Miss. Oh. Ya. Kameranya on ya, Nak. On kamera, jangan ditutup kameranya. Iya, kita masih KBM, jadi jangan ditutup kameranya. Ya, tak. Nah, baiklah. Punya Ibu ketutup ya kameranya. Ya, berikutnya adalah ya, kata ganti. Baik. Ya, penggunaan peristilahan. Penggunaan peristilahan di sini apa? Penggunaan peristilahan berkaitan dengan apa? Kira-kira. Penggunaan peristilahan. Yuk. Ada istilah tadi evaporasi. Yo, apa maksud peristilahan di sini? Penggunaan kata-kata ilmiah, Miss. Betul, kata-kata yang berkaitan dengan kata-kata ilmiah sesuai dengan bidang yang dibahas. Kalau tadi ada hujan, berarti ilmiahnya tadi ada evaporasi dan sebagainya. Betul ya? Ya, peristilahan. Betul. Ada konjungsi. Nih, konjungsi atau apa? Konjungsi atau kata apa? Kata hubung. Betul, kata penghubung. Kata penghubung itu apa artinya? Kata yang menghubungkan. Yuk, silakan. Kata yang menghubungkan. Fahri, apa kata konjungsi Fahri? Fahri sepertinya mau bersuara nih. Kenapa, Miss? Konjungsi apa artinya Fahri? Kata hubung. Kata penghubung. Kata penghubung. Kata dengan kata. Tetap lagi. Dengan kalimat. Betul, kalimat dengan kalimat, bisa dengan paragraf. Betul tidak, Fahri? Betul, Miss. Ya, betul. Nah, jadi kata konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata yang menghubungkan bisa kata dengan kata, bisa dengan kalimat, bisa dengan paragraf, bisa dengan antar klausa. Nah, kemudian yang di sini adalah konjungsi kausalitas. Berarti ini adalah kata penghubung yang konjungsi yang menyatakan kausalitas. Kausalitas atau kita sebut dengan apa? Sebab akibat. Betul, sebab akibat. Jenis konjungsinya adalah contohnya Deka, apa? Puspa dan yang lainnya? Ada? Jika, Miss. Contohnya ya sebab itu, karena.
Ya, sebab itu, karena, oleh karena itu. Nah, itu ya. Tuh, ada yang mau mencontohkan satu kalimat? Boleh, siapa yang mau mencontohkan satu kalimat? Yuk. Ayo. Siapa? Muhammad Rafiq mau memberikan contoh sebab akibat? Contoh kalimatnya bagaimana, Rafiq? Hadir. Miss, boleh gak saya? Boleh, Salsa. Silakan, Sa. Boleh. Silakan, Salsa Bila. Nur. Dan tidak datang ke sekolah karena ia sedang sakit. Betul. Karena ia sedang sakit. Kausalitas ya. Oke. Betul. Ada lagi? Nah, oke, Ibu anggap, baiklah kalau Ibu anggap sudah jelas, kita langsung ke konjungsi kronologis. Kronologis atau urutan ya. Jadi jadi dari awal sampai akhir itu disebut kronologis. Nah, contohnya adalah kemudian lalu setelah itu pada akhirnya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Yuk, berikan contohnya kronologis. Siapa yang mau coba? Salsa sudah, Puspa boleh, Aisyah Konsa boleh, yuk. Silakan buat satu contohnya siapa yang bisa? Yuk angkat. Oke. Puspa, iya silakan Puspa. Iya boleh Puspa. Contohnya adalah setelah itu air luruh dan jatuh ke bumi. Ya, titik setelah itu air jatuh turun air luruh dan jatuh meluluh dan jatuh ke bumi. Ya, betul ya. Betul sekali. Sudah jelas semuanya? Konjungsi kronologis. Ada kemudian, ada lalu, dan pada akhirnya. Cukup satu saja, Ibu anggap kalian semua paham. Kemudian kata kerja pasif. Ada yang pernah dengar atau tahu mengenai kata kerja pasif? Ayo, apa kata kerja pasif? Kansa boleh pasif, apa kata kerja pasif? Kansa. Iya, Miss. Benar, Miss. Kata kerja pasif itu adalah kata kerja yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contohnya, betul. Predikat, iya betul. Betul. Predikatnya betul tidak? Masih ingat? Nah, siapa yang memberikan contoh? Yuk, siapa? Bisa bisa ter. Nih. Predikatnya di atau ter. Yuk, siapa yang mau memberikan contoh? Salsabila boleh? Salsabila Rahman apa Salsabila Nur nih? Ada dua nih Salsabila. Kansa boleh deh Miss, Kansa dulu. Tadi Kansa boleh silakan Kansa, silakan. Yuk. Ya, contohnya bagaimana? Mungkin bunga matahari disirami oleh air hujan. Seperti itu Miss. Betul. Jadi yang pasifnya adalah kata disirami. Iya, menggunakan imbuhan di. Ya, jadi di itu predikat yang menyatakan bahwa dia adalah predikat kata kerja pasif. Jelas ya? Jelas. Ya. Baiklah, Ibu anggap kalian paham semuanya. Nah, contoh dari kaidah kebahasaan, Ibu contohkan saja ya. Ini kalian tadi sudah membaca teksnya. Nah, konjungsi kausalitas tadi sudah dicontohkan juga oleh teman kalian. Nah, dalam teks ada, coba baca Salsabila Rahman, baca konjungsi kausalitas. Oke, satu aja. Akibat ya. Ya, Salsabila Rahman. Ya. Yuk. Akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap dalam proses evaporasi. Oke, akibat ya. Ya, sudah ya. Ibu anggap sudah jelas untuk kaidah kebahasaan? Jelas ya? Jelas, ya, kalau sudah jelas, kita berikutnya langsung. Kalian masih berkelompok kan? Masih ingat kelompoknya? Nah, ya minggu yang lalu Ibu kasih kelompok ya. Nah, satu kelompok terdiri dari 5 orang, 1, 2, 3, 5 orang. Nah, kalian berkelompok, nanti masuk ke ruang breakout Gimit room, ya, ruang diskusi kalian ada 3 kelompok. Nanti Ibu masukkan ke ke form chat. Nanti kalian bergabung berdiskusi. Nah, hal yang harus kalian diskusikan yang pertama adalah kalian menentukan moderator dulu untuk menjadi yang yang memimpin jalannya diskusi. Kemudian yang harus didiskusikan oleh kalian adalah yang pertama uraikan struktur teksnya, yang kedua adalah uraikan kaidah kebahasaannya. Nah, di dalam kaidah kebahasaan ada tadi kata peristilahan, kemudian ada konjungsi. Kalian temukan, kemudian data tersebut kalian olah, kalian kumpulkan, dan kalian cari
referensinya. Nanti dari kata istilah tersebut kalian cari referensinya, kemudian dari konjungsi tersebut kalian juga masuk ke mana ini? Karena konjungsi tidak hanya terbatas konjungsi kausalitas dan konjungsi proses, ya. Jelas? Ya. Nanti Ibu akan kirimkan melalui chat room nama-nama formnya, kalian bisa diskusi di sini. Ya. Kemudian nanti form diskusinya kalian ketika berdiskusi Ibu akan masuk nanti, tapi tidak meninggalkan main room ya, tetap di main room utama. Nanti Ibu siapkan form kalian seperti ini, sudah terlihat. Jelas ya? Nah, di sini nanti kalian Ibu akan nilai kerjasama dan tanggung jawab ketika mengerjakan. Waktunya 5 menit, karena Ibu anggap, kenapa Ibu minta waktunya 5 menit kalian untuk berdiskusi, karena 5 orang harus pembagiannya seperti apa, biar nanti waktunya bisa efektif. Jelas ya? Ya, Ibu siapkan dulu breakout room-nya. Iya, kelompok 1 nanti masuk ke kelompok 1 ya. Ibu masih pakai kelompok yang kemarin, yang Ibu sudah. Nah, iya. Ya, ini linknya silahkan berkelompok. Kelompok 1 masuk ke link kelompok 1, kelompok 2 masuk ke link kelompok 2, kelompok 3 masuk juga ke link kelompok 3. Jelas ya? Baiklah. Silakan berdiskusi 5 menit. Nanti Ibu akan masuk ke setiap room kalian. Ibu juga join. Nah. Ya. Sudah, silakan. Kalian masuk ke join ke. Iya. Yuk, silakan. Iya. Nah. Ya, yuk. Kelompok 2 masih kosong, silakan join. Kelompok 1 sudah ada. Iya. Kelompok 3. Iya, salah masuk. April kelompok 1 salah masuk. Yuk, salah masuk. Ayo. Ya. Kelompok, jangan lupa on kamera ya, on kamera kelompok. Ya, Mutia. Yang masuk nih baru kelompok 1 baru 1 orang, kelompok 2. Yuk, kelompok 3. Ya, silakan diskusi. Itu. Nanti share screen ya? Belum rapi tau. Ya, kalian bikin PPT-nya sedikit saja. Ya. Bapak deh, aku jadi moderator. Iya. Asia kan nggak ada ya, kita berempat berarti kita.
Bentar, bentar. Iya, Bu. Bentar ya. Kedengaran Kakak, suara Ibu? Yuk, kelompok 1 yang on kameranya ya, jangan lupa Ibu sudah mulai aktif. Oke. Baiklah anak-anak. Yuk kelompok siapa dulu yang tampil duluan? Yuk silakan. Ibu tadi sudah menilai kalian ketika proses pada saat pembelajaran tadi. Ibu lihat Aisyah, Kansa, Fahri sudah cukup aktif, ya. Ada semuanya tadi bisa menjelaskan struktur teks, bisa menjelaskan kaidah kebahasaan teks. Jadi ketika berproses kalian sudah Ibu nilai cukup baik, sangat baik mah, bukan cukup baik, sangat baik ya. Ada di posisi nilainya A, kriteria penilaian Ibu. Ya, ketika berproses mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan. Yuk silakan, yang mau diskusi dulu kelompok siapa dulu? 1, 2, 3. Yuk.
Kelompok siapa dulu? Silakan. Ayo, silakan. Kelompok 2, Miss. Boleh kelompok 2 dulu. Kelompok 2 anggotanya siapa aja? Yuk silakan, share PPT-nya. Sistem penilaiannya yang pertama adalah kemampuan berargumentasi, keruntutan penyampaian gagasan, pemahaman materi, kelancaran. Jelas ya? Yuk silakan. Kelompok 2 siapa aja anggotanya tadi? Aisyah, Konsa, Mutia, Salsabila, Bunga, dan Ihda. Yuk, silakan. Silakan. On kamera ya. Ropik, Deka, on kamera, Puspa, Fahri, Aisyah, jangan lupa. Alfiola. Ya. Sebentar ya, Miss. Ya, baik. Yang lain sambil yang kelompok 3 siap-siap untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 2 yang tampil. Ya. Ya, silakan, Sa. Ayo, Sa, silakan, Sa. Sebentar, Miss, ada ini nih. Ada kendala di share screen-nya. Oh, ya. Apa mau kelompok 1 dulu, Sa? Apa kelompok 3 dulu? Salsa sedang mencoba ya? Iya. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Nur Aulia dan teman saya Aisyah Honsa dan Ihda. Ya. Bisa dimulai? Ya, silakan. Ya. Ya. Nanti kelompok 3 jangan lupa memberikan tanggapan ya. Kelompok 3 silahkan memberikan tanggapan, nanti kelompok 2 yang tampil. Anggotanya Aisyah, Mutia, Salsabila, Bunga Dwi, dan Ihda. Proses terjadinya salju. Ya. Nah, struktur teksnya mana? Struktur teksnya. Nah. Yang pertama, identifikasi fenomena. Keterangan salah satu fenomena menarik saat musim dingin adalah salju. Salju menjadi unik karena kristal-kristal es yang lembut dan putih seperti kapas ini hanya hadir secara alami di negeri 4 musim atau di tempat-tempat yang sangat tinggi seperti puncak Gunung Jayawijaya di Papua. Ya. Yang kedua, rangkaian kejadian. Salju berawal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Kumpulan uap air mendingin sampai pada titik kondensasi, yaitu temperatur di mana gas berubah untuk menjadi cair atau padat. Kemudian menggumpal membentuk awan. Pada saat awal pembentukan awan daripada massa udara, sehingga awan tersebut mengapung di udara. Namun setelah kumpul uap terus bertambah sehingga pada suatu ketika udara tidak sanggup lagi menahannya. Awan tersebut pecah dan partikel air pun jatuh ke bumi. Partikel yang jatuh ke bumi itu adalah air murni, belum terkotori oleh partikel lain. Air murni tidak langsung. Ya, terus. Yang ketiga, ada identifikasi penjelasnya?
Identifikasi. Yang Apa ketiga interpretasi? ulasan. Ya, interpretasi ya. Ada interpretasinya? Yang ketiga ada yang ketiga ulasan kristal lebih besar. Jika temperatur udara tidak sampai melelehkan kristal es tersebut, kristal-kristal es jatuh ke tanah, inilah salju. Jika tidak, kristal es tersebut meleleh dan sampai ke tanah dalam bentuk hujan air. Ya, yuk berikutnya. Berikutnya, kaidah kebahasaan. Konjungsi kausalitasnya, jika tidak, kristal es tersebut meleleh dan sampai ke tanah dalam bentuk air hujan. Konjungsi kronologisnya, kumpulan uap air mendingin sampai titik kondensasi, yaitu temperatur di mana gas berubah bentuk menjadi cair atau padat, kemudian menggumpal membentuk awan. Peristilahan titik kondensasi, yaitu temperatur di mana gas berubah bentuk menjadi cair atau padat. Kata kerja pasif, untuk membuat air murni beku dibutuhkan temperatur lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Kata bermakna lugas, partikel yang jatuh ke bumi itu adalah air murni, belum terkotori oleh partikel lain. Arti jatuh, terlepas, dan turun atau meluncur ke bawah dengan cepat karena gravitasi bumi. Ya. Kata ganti non persona, salju menjadi unik karena kristal-kristal es yang lembut dan putih seperti kapas ini hanya hadir secara alami di negeri 4 musim atau tempat-tempat yang sangat tinggi seperti puncak Gunung Jayawijaya di Papua. Konjungsi lain ada konjungsi waktu kayaknya. Namun setelah kumpulan uap terus bertambah sehingga pada suatu ketika udara tidak sanggup lagi menahannya. Nah, ya betul ya. Ya, silakan kelompok 3 menanggapi kelompok 2. Yuk, silakan. Tes formatifnya iya tidak, Miss? Nanti aja, tes formatif nanti untuk di PR-kan saja, tidak usah dulu dikerjakan. Yuk, silakan. Tanggapi saja untuk kelompok 2. Tadi kelompok 3 silakan menanggapi kelompok 2. Ya, Miss, Hansa izin menanggapi sebagai perwakilan dari kelompok 3. Ya. Dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok sebelumnya, setuju sih, Miss, karena apa yang mereka jelaskan juga sama seperti yang kita pikirkan, yang kita kerjakan juga di LKPD. Jadi setuju sih, Miss. Kemampuan berargumentasinya bagaimana? Mengembangkan pendapatnya teman kalian? Bagus sih, Miss, lumayan kan dari apa yang udah ditulis, terus mereka kembangkan lagi di cara bicaranya mereka waktu menjelaskan itu, Miss. Iya, berargumentasi ya, menguraikan pendapatnya. Kemudian keruntutan penyampaian gagasannya jelas ya, runtut? Jelas, Miss. Ya, pemahaman materinya tadi? Pemahaman materinya cukup baik banget sih, Miss, karena di awal kan juga semua udah pada paham terus Tapi tadi belum ada ini ya, belum ada istilah teknis ya? Tadi masuk tidak istilah teknisnya tadi, kaidah kebahasaannya? Kata teknis sama peristilahan sama tidak, Miss? Iya, sama. Oh iya, sudah, Miss. Tadi titik kondensasi. Titik kondensasi. Sudah dicari belum pengumpulan datanya? Diolah tidak datanya tadi? Apa itu titik kondensasi? Nah, ya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok siapa lagi? Yuk, kelompok 2. Ya, kalau kelompok 2 cukup? Tadi kelompok 2 ya? Ya, kelompok 3 silakan ditutup dulu kelompok 2. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah anak-anakku semuanya, itu tadi kelompok 3. Kelompok 1 disampaikan aja ya, kelompok 1. Ada yang tampil lagi kelompok 1 ya? Yuk kelompok 1 silakan. Mana kelompok 1? Maaf, Miss. Kelompok 1 belum siap soalnya tadi pas saya buka di apa? Ya, boleh. Tidak apa-apa. Berarti soalnya tinggal itu kelompok berantakan 3. gitu. Ya, kelompok 3 ya. Tadi pas buka soal ya masih berantakan. Baik. Kelompok 3.
Kelompok Kansa ya? Yuk sampaikan Kansa. Nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Apa ada tambahan? Sok, silakan presentasikan. Ya, Miss, baik. Kurang lebih sama seperti kelompok sebelumnya sih, Miss. Oke, sebentar, Hansa. Ya, share screen dulu. Ya, boleh. Apakah sudah terlihat? Presentasinya apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kansa. Sudah. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 Bahasa Indonesia Teks Eksplanasi akan menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan. Baik, langsung saja bagian pertama itu tentang menganalisis struktur teks eksplanasi dari teks proses terjadinya salju. Silakan kepada pemateri, presentator. Puspa, Kansa persilahkan. Ayo Puspa, silahkan. Baik, ya baik, sebentar ya Ibu. Ya. Mungkin terkendala jaringan, Kansa coba silahkan. Oh ya, Puspa sudah? Ya. Puspa, halo. Masih terkendala jaringan ya. Menganalisis strukturnya. Terkendala jaringan sepertinya. Yuk Kansa. Baik, apakah sudah terdengar? Iya, sudah terdengar Puspa, silahkan. Ya, Afwan ya, tadi ada kendala. Untuk proses terjadinya salju, di sini kami menganalisis strukturnya. Pertama untuk pernyataan umum, yakni salah satu fenomena menarik saat musim dingin adalah salju. Salju menjadi unik karena kristal-kristal es yang lembut dan putih seperti kapas ini hanya hadir secara alami di negeri 4 musim atau di tempat-tempat yang sangat tinggi seperti puncak Gunung Jaya Wijaya di Papua. Untuk deretan penjelasan itu, salju berawal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Kumpulan uap air mendingin sampai pada titik kondensasi, yaitu temperatur di mana gas berubah bentuk menjadi cair ataupun padat. Kemudian menggumpal membentuk awan. Pada saat awal pembentukan awan, masanya itu jauh lebih kecil daripada massa udara, sehingga awan tersebut mengapung di udara. Namun, setelah kumpulan uap terus bertambah, sehingga pada suatu ketika udara tidak sanggup lagi menahannya. Nah, awan tersebut pecah dan partikel air pun jatuh ke bumi. Partikel yang jatuh ke bumi itu adalah air murni atau air yang belum terkotori oleh partikel lain. Air murni tidak langsung membeku pada temperatur 0 derajat Celcius karena suhu tersebut terjadi perubahan fase dari cair ke padat. Untuk membuat air murni beku dibutuhkan temperatur lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Oke, langsung ke kaidah kebahasaan. Udah penjelas, ada ininya. Penutupnya atau ulasan atau interpretasi, silahkan. Slide berikut akan dijelaskan oleh Salsabila Rahman. Selanjutnya yaitu ulasan atau interpretasi. Kristal salju memiliki struktur unik, tidak ada kristal salju yang memiliki bentuk yang sama di dunia ini seperti sidik jari kita. Salju yang sudah turun semenjak bumi tercipta hingga sekarang, tidak satupun yang memiliki bentuk struktur kristal yang sama. Meskipun memiliki keunikan, salju juga tidak jarang mengakibatkan banyak kerugian, baik fisik maupun material, yang tentu tidak Iya, betul. Bagus. Kemudian, kaidah kebahasaannya. Yuk, silahkan. Ya, kaidah kebahasaan. Deka mau baca dulu kah? Boleh aku. Ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Setelah kita menganalisis, terdapat kata bermakna denotatif. Contohnya, awan tersebut pecah dan partikel air pun jatuh ke bumi. Makna denotatif yaitu pecah dan juga yang jatuh. Selanjutnya menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis, yaitu kristal. Kristal yang berarti suatu padatan yang atom, molekul, atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara tiga dimensi. Selanjutnya ada konjungsi waktu dan juga ada konjungsi kausalitas. Yang konjungsi waktu, contohnya namun setelah kumpulan uap
terus bertambah sehingga pada suatu ketika udara tidak sanggup lagi menahannya. Untuk konjungsi kausalitas, contohnya jika tidak, kristal es tersebut meleleh dan sampai ke tanah dalam bentuk hujan air. Iya, baiklah. Kemudian berikutnya? Selanjutnya menggunakan kata keterangan waktu. Contohnya pada saat awal pembentukan masanya jauh lebih kecil daripada massa udara sehingga awan bergabung tersebut mengapung di udara. Selanjutnya ada menggunakan kata ganti benda. Contohnya temperatur udara tepat di bawah awan adalah 0 derajat Celcius, akan tetapi temperatur yang rendah saja belum cukup untuk menciptakan salju. Ketika partikel-partikel air murni tersebut bersentuhan dengan udara, air murni tersebut terkotori oleh partikel-partikel lain. Selanjutnya menggunakan kata kerja pasif. Untuk membuat air murni beku dibutuhkan temperatur lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Iya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, Ibu apresiasi kalian sudah disiplin mengerjakan kerja kelompok kalian. Hanya satu kendala dari kelompok 1 ya, katanya belum terselesaikan karena memang tadi ketika diberikan tugas melalui Google Form acak-acakan Bu katanya seperti itu, jadi belum mampu menyelesaikan. Tidak masalah ya, tapi alangkah lebih baik nanti diselesaikan ya. Berarti, nah diantara, baiklah sebelum Ibu memberikan pendapat, silakan tadi kelompok 2 ya? Apa kelompok 1 yang menanggapi? Yuk silakan, kelompok 1, kelompok 3 saja, kelompok 2 yang menanggapi, silakan. Baik Miss, izin menanggapi. Ya. Dari materinya sudah cukup lengkap, terus PPT-nya juga menarik, dan cara menjelaskannya sudah cukup bagus, Miss. Mantap. Iya, mantap ya. Oke, semuanya juga bagus ya. Ibu apresiasi tugas kelompok kalian sudah dikerjakan dengan baik untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 jangan lupa nanti diselesaikan. Semuanya cukup bagus, tapi Ibu harus ketika Ibu melihat kriteria penilaian di antara yang semuanya yang terbaik ada yang paling terbaik, ya. Ya. Untuk yang paling terbaik memang harus Ibu sampaikan tadi untuk kelompok 3 paling terbaik dari segi penyampaian argumentasi, penyampaian gagasan, pemahaman materi dan kelancaran menyampaikan hasil diskusinya. Ya, tapi semuanya juga baik, tapi di antara baik pasti ada yang terbaik. Betul tidak? Betul, ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Iya, baiklah anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita sudah jelas. Kita simpulkan untuk materi kita pada siang ini. Ya, sebelum Ibu sudah memberikan penilaian proses. Tadi ketika proses, Ibu lihat kalian bisa mengetahui teks eksplanasi secara mandiri, apa definisinya, kemudian kaidah kebahasaannya juga sudah. Ibu nilai kalian cukup aktif dan cukup baik, sangat baik bukan cukup, beda, cukup dengan sangat baik. Nah, kemudian dari penilaian kelompok juga kalian cukup sangat baik juga, hanya tadi terkendala satu kelompok. Nah, nanti dilanjutkan karena penilaian harus semua kelompok, ya. Baiklah. Kita simpulkan saja pembelajaran hari ini. Yuk. Struktur teks, yuk kita sama-sama menyimpulkan struktur teks terdiri dari apa saja? Yuk sama-sama. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Proses kejadian deretan penjelas. Ya, proses kejadian atau deretan penjelas. Yang ketiga adalah interpretasi. Kaidah kebahasaan apa saja? Yang pertama teknis. Kata teknis, kemudian lugas dan baku. Makna lugas dan baku. Yang ketiga adalah ayo sama-sama dibuka. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kronologis. Terus ada istilahan. Kemudian ada apa lagi? Pasif. Ya, kata kerja pasif. Sudah jelas semuanya? Ya. Baiklah, kalau sudah jelas, kalian refleksikan diri kalian terhadap materi Ibu. Apakah menarikkah? Apakah jelaskah? Melalui sticky note dalam Jamboard ya. Sudah bisa kan? Sticky note, menulis sticky note. Apakah refleksi kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan? Apakah menarik atau masih belum jelas dan sebagainya? Silahkan. Iya. Jamboardnya jangan lupa
Tuliskan. Sudah? Belum? Nah, iya, kalian mulai menulis ya. Iya. Ya. Ya, jangan lupa nanti setelah menuliskan ini kesan kalian pada refleksi ini, ya, kalian nanti Ibu kasih setelah memahami teks eksplanasi, kalian harus bisa menulis teks eksplanasi untuk pelajaran minggu depan. Pelajaran minggu depan berkaitan ketika menulis teks eksplanasi, kalian harus sudah memahami struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi kaidah struktur dan kaidah kebahasaan adalah bekal kalian atau landasan untuk bisa menulis teks eksplanasi. Iya. Sudah? Bisa menulis? Sudah dituliskan belum? Ya, baiklah. Nah, sudah ada ya? Seru ya, terima kasih Fahri, Adriansa. Ada lagi? Nah, pelajarannya dapat dimengerti dengan baik. Oke. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pelajarannya dapat dimengerti dengan baik. Belum terlihat ya? Sudah, Miss, Diansa sudah. Iya, kegiatan pelajaran hari ini sangat seru dan menarik. Kita belajar hal-hal baru terkait materi eksplanasi mulai dari pengertian, kaidah struktur, dan lain-lain. Open Jamboard ya? Open. Gimana? Nah, copy link. Ini. Ya. Oke, terkendala teknis anak-anak, tapi Ibu sudah melihat. Iya. Ya. Mau, Pak. Keluar. Bisa nggak di situ? Nih, lo. Nggak ada. Ini sudah. Ya. Tidak terlihat ya? Kelihatan nggak? Kansa? Terlihat, Miss. Terlihat. Yang lain terlihat juga? Nah. Iya, terlihat. Kelihatan? Kelihatan? Iya, demikianlah anak-anakku semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini
Iya. Sudah terlihat? Mudah dipahami, materinya jelas. Terlihatan semuanya? Lihat Iya. Miss. Oke, semuanya terlihat? Iya, baiklah kita sebelum pembelajaran ini selesai, tadi kita sudah berkesimpulan, kalian sudah memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kali Ibu punya tugas buat kalian nanti di rumah. Nanti Ibu akan siapkan Google Form-nya agar kalian diisi nanti di rumah ya. Namanya tugas harian rumah THR ya. Baiklah anak-anakku semuanya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Miss. Oke, kalau sudah jelas, ya kalau sudah jelas, kita tutup dengan doa. Tadi dipimpin oleh Kansa. Sekarang Kansa bisa menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk Kansa, kita doa bersama-sama. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di akhir pelajaran, maka lebih baiknya kita tutup mata pelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semuanya kita sudah menyimpulkan, kita sudah merefleksikan, dan kalian juga sudah Ibu kasih tugas rumah. Jangan lupa dikerjakan untuk minggu depan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, nanti langsung ke pelajaran berikutnya ya anak-anak ya. Iya, terima kasih banyak. Iya, boleh live room ya anak-anak, silahkan. Ibu Warni, mohon maaf suaranya tidak kedengaran Ibu. Ibu, suaranya belum ada Bu. Apa jaringan di sini ya? Kan. Halo. Iya Ibu, ya kedengaran Ibu. Ya. Makasih banyak Ibu Hamidah. Insya Allah refleksinya nanti di pertemuan berikutnya. Mohon maaf Dokter Ibu. izin, ya, Pak Dokter izin keluar duluan karena ada kegiatan. Oh iya. Mohon maaf Ibu kalau terkendala jaringan dan sebagainya. Mohon maaf sekali lagi. Ya. Alhamdulillah pembelajarannya berjalan lancar. Oke. Amin. Terima kasih Ibu. Makasih banyak ya. Terima kasih Bu. Saya izin live Bu ya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerekam nggak Pak? Kira-kira kerekam nggak? Alhamdulillah. Tuh ada di sini tuh jam 28. Alhamdulillah. Cuma yang tadi yang nggak kerekam tuh yang pas mereka diskusi itu aja. Nggak apa-apa lah. Paling nanti di keterangannya pas klik link itu kan tadi saya ngeklik jaringannya ya. Iya. Itunya ini masuk ke diskusi terus diskusinya lewat aja. Iya benar. Yang ini kan di sini ada aja di